Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali hari ini dalam persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memuji Tuhan dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini, yaitu persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta hari ketiga, kami datang, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Kuduskan tempat ini dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Temanya masih tentang buah roh, dan kali ini kita akan fokus pada subtema damai sejahtera. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di awal, bahwa pada hari ini adalah hari ketiga persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Mengapa kita melakukannya? Kita melakukannya sebab itulah yang dilakukan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan menantikan turunnya Roh Kudus. Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kebiasaan itulah yang kita lakukan sekarang ini. Tema kita hari ini adalah
damai sejahtera. Setiap orang ingin merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Namun ternyata kita lebih banyak mengalami tekanan masalah yang datang silih berganti. Saat ini aja kita masih menghadapi pandemi virus corona 19. Jadi tekanan hidup kita ini datang silih berganti. Nah, akibatnya manusia mengalami stres. Ya. Jadi manusia merindukan kedamaian, bukan itu yang didapatkan ialah stres. Data di Amerika Serikat beberapa tahun lalu, setiap hari orang-orang Amerika menggunakan 15 ton aspirin untuk obat penenang. Dan saudara perhatikan, buku-buku tentang bagaimana mendapatkan ketenangan pikiran sangat dicari orang. Saudara-saudara, kita membutuhkan 3 jenis kedamaian. Ya, yang pertama kedamaian rohani. Artinya kita butuh hidup berdamai dengan Allah. Dan hanya ada satu caranya, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Surat Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu kedamaian yang pertama, kedamaian rohani. Yang kedua, kedamaian emosi. Artinya kita membutuhkan damai sejahtera dalam hati kita. Caranya, hati kita harus tetap berada dalam damai sejahtera Kristus. Surat Kolose pasal 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Itu kedamaian yang kedua, kedamaian emosi. Dan yang ketiga adalah kedamaian hubungan bersama dengan orang lain. Kedamaian hubungan ini akan dapat mengurangi banyak konflik di tengah kehidupan kita. Sebab kebanyakan masalah kita terletak pada bagaimana hubungan kita antar sesama, bahkan hubungan di dalam keluarga. Surat Roma pasal 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, untuk memahami tentang damai sejahtera Allah, ingatlah perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, damai sejahteranya adalah pemberian. Tidak dapat dibeli, tidak bisa diupayakan sekalipun kita mencobanya dengan keras. Damai sejahteranya berbeda dengan yang ada di dunia. Kedamaian dunia ini mudah retak. Seseorang telah menghitung bahwa dalam rentang waktu 3.500 tahun hingga saat ini, dunia dalam keadaan damai hanya selama 286 tahun saja. Bayangkan, itulah dunia yang mudah retak di dalam
kedamaiannya. Damai sejahtera Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Sebab kita dapat merasakan damai sejahteranya meskipun di tengah-tengah masalah. Nah, berikut ini ada 5 kunci menuju kedamaian Allah yang sempurna. Yaitu yang pertama, kita harus menaati prinsip-prinsip yang tertulis dalam firman Tuhan. Pemazmur mengatakan begini, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Damai sejahtera timbul ketika kita hidup harmonis, akrab, mesra dengan Tuhan. Dan itu nyata ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan Allah kita ini berisi buku panduan mengenai kehidupan berumah tangga, mengenai bagaimana mengatur keuangan kita, hidup dalam pernikahan, hidup dalam hubungan dengan sesama, hidup dalam dunia pekerjaan atau usaha kita, dan lain sebagainya. Nah, jika kita mengabaikan firman Tuhan, maka jangan salahkan siapa-siapa selain diri kita sendiri jika hidup kita ini tidak ada damai sejahtera. Yang kedua, menerima pengampunan dari Allah. Siapakah yang dapat memberikan kepada kita pengampunan yang sejati? Nabi Mika mengatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Mika pasal 7 ayat 18. Nah, bagaimana mendapatkan pengampunan dari Allah? Rasul Yohanes dalam suratnya di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, fokus pada hadirat Allah. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu menyertai dan menjagai kita. Nabi Yesaya dalam Yesaya 26 ayat 3 bersaksi tentang Tuhan demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita mempunyai pilihan. Apakah kita akan fokus pada dunia dengan segala masalahnya ini, atau fokus pada kuasa Tuhan? Jika kita fokus pada dunia, kita akan depresi. Tetapi jika kita fokus pada kuasa dan kehadiran Kristus Tuhan kita dalam hidup ini, maka kita akan menemukan kedamaian sekalipun banyak masalah. Yang keempat, percayalah pada tujuan Allah. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada beberapa kata kerja di ayat-ayat ini. Ada berapa? Ada 4.
Percaya, jangan bersandar, akui, dan meluruskan. Nah, 3 kata kerja yang pertama adalah bentuk perintah. Kata kerja yang keempat adalah sebuah janji. Percaya berarti mengandalkan Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri berarti menyadari akan kelemahan kita dalam melihat dan memaknai suatu peristiwa. Akuilah Tuhan berarti menyadari dan menerima kenyataan akan kuasa Allah dalam alam semesta ini. Sehingga pada akhirnya Tuhan akan meluruskan jalanmu. Yang berarti mengundang Tuhan untuk memimpin langkah hidup kita sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan yang memimpin langkah hidup kita, pasti ada damai sejahtera. Saudaraku ingat cerita dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Jadi angin ribut dan gelombang datang menghempas perahu Yesus dan murid-muridnya. Nah, ada 4 orang murid yang bekerja sebagai nelayan dan sudah sangat terbiasa menghadapi badai. Dan mereka tahu betul bagaimana mengatasinya. Namun, kali ini badai dan gelombang yang datang itu membuat mereka sungguh tidak berdaya. Sementara Yesus sendiri justru tertidur pulas. Nah, saat itulah mereka meminta Yesus untuk memimpin hidup mereka. Yesus pun bangun, lalu memerintahkan badai, angin ribut itu, memerintahkan alam untuk diam dan tenang. Jadi mempercayai Tuhan memimpin hidup kita, disitulah ada damai sejahtera. Dan yang kelima, mintalah damai sejahtera Allah. Filipi, surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan saudara urutannya. Pertama doa dan kemudian damai sejahtera. Jadi ada hubungan sebab akibat. Berdoa adalah sebabnya, akibatnya adalah damai sejahtera. Jika kita tidak berdoa, maka kita cenderung khawatir. Rasa khawatir yang berlebihan akan menghilangkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera sekali lagi bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan. Damai sejahtera adalah ketentraman, rasa tenang di tengah badai hidup. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan tidak berdaya, berdoalah. Berdoalah demikian. Tuhan, karuniai kami kedamaian untuk menerima sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Keberanian untuk mengubah sesuatu yang dapat aku ubah. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Maka pasti buah damai sejahtera akan senantiasa nyata dalam hidup kita. Amin. Sekarang saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian di tengah keluarga. Silahkan, siapa yang akan menyampaikan kesaksian ini, saudara bisa mempause video ini untuk sementara. Silahkan. Kalau sudah, mari kita naikkan doa syafaat. Kali ini kita berdoa untuk
komisi dewasa, dan komisi lanjut usia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah komisi dewasa dan komisi lanjut usia. Anugerahkan kepada para pengurus sehati, sepikir, dan senantiasa melaksanakan setiap program dengan semangat, dengan setia. Dan kami sebagai anggota, baik anggota jemaat maupun anggota komisi, kami berperan serta di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita akhiri persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta dengan memuji Tuhan dengan satu nyanyian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai ketemu pada hari keempat persekutuan doa rumah tangga menyambut Pentakosta. Amin.